Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya dimanapun Anda semua berada, selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini dengan mendasari firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada hari ini. Untuk itu mari kita memulainya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah firman yang akan kami perdengarkan boleh menjadi alas kami untuk melakukan segala aktivitas kami yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Berkati dan kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami hanya dengan mendasari firman-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26 yang berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kita ketahui, amarah merupakan ekspresi yang diluapkan oleh manusia untuk menyampaikan perasaan yang tidak senang atau buruk secara emosional. Setiap orang pasti pernah memiliki amarah di dalam dirinya. Dan kemarahan itu disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena penindasan terhadap diri kita yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian bisa karena adanya kekerasan. Kemudian bisa karena kita diperlakukan secara tidak pantas. Kemudian saat ketika kita dihina, ketika kita dikecam, disudutkan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah kita boleh marah terhadap suatu hal? Kalau kita baca lagi nats yang dikatakan pada hari ini, disebutkan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, bisa saja kita marah, bisa saja kita mengekspresikan kekesalan kita terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita diingatkan supaya amarah kita harus segera surut sebelum matahari terbenam. Di dalam Alkitab beberapa kali dijelaskan bahwa Yesus juga pernah marah. Misalnya yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 13-22 yang intinya adalah bahwa Yesus sangat marah dan mengamuk saat orang-orang yang ada di Yerusalem menjadikan bait Allah sebagai tempat berjualan dan alat tempat bertukar barang. Kemudian lagi di Matius 21 ayat 18-22 mengenai Yesus yang lapar tetapi tidak menemukan buah apapun di bawah pohon ara. Lalu Yesus mengutukinya supaya tidak berbuah lagi selama-lamanya. Yesus menunjukkan kemarahannya meskipun Yesus ingin memperlihatkan kepada murid-muridnya supaya semakin percaya kepadanya dan mengikutnya kemanapun Yesus pergi. Dan masih banyak lagi sebagai contoh. Saudara yang terkasih, kemarahan itu memang menjadi suatu ekspresi yang semua orang pasti pernah melakukannya. Tetapi yang mau dikatakan adalah bagaimana kita berhasil mengontrol atau mengendalikan emosi kita supaya jangan amarah yang menguasai hati dan pikiran kita untuk berbuat kejahatan lain. Termaksud membalaskan dendam dan amarah yang kita miliki. Karena pada saat marah, peluang iblis itu lebih besar masuk kepada pemikiran kita, kemudian kita boleh berpikir untuk melakukan balas dendam terhadap amarah yang sudah kita terima. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengendalikan amarah supaya tidak melarut bahkan menaruh dendam kepada siapa saja. Kita boleh marah, tetapi ada 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, menjaga perkataan lewat mulut. Jangan sampai karena kemarahan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar, sehingga membuat orang lain mungkin tersinggung bahkan sakit hati. Karena
Kata-kata lebih tajam daripada pisau. Kita harus mengingat bahwa orang mungkin bisa saja memaafkan kata-kata yang telah diterima dari kita, mungkin kata-kata yang buruk ataupun kasar, tetapi kita harus mengingat orang mungkin saja tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kita lontarkan melalui kata-kata yang pernah menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menjaga hati, supaya dengan amarah kita tidak menyimpan dendam di dalam hati. Alhasil kita membalas kemarahan kita kepada seseorang yang mungkin saja membuat kita marah. Karena hati yang bersih dan tidak menyimpan dendam akan membawa kita ke dalam kedamaian. Dan yang terakhir, itulah mengendalikan diri. Supaya kita jangan membiarkan kemarahan mengendalikan pikiran kita untuk berbuat jahat. Tetapi kita harus mengendalikan diri supaya amarah tidak cepat menguasai hati dan pikiran kita. Jangan cepat menaruh perkataan orang lain ke dalam hati kita, supaya kita tidak menyakiti diri sendiri dengan apa yang dikatakan orang lain meskipun itu hal yang buruk. Sekalipun ada orang lain yang berkata-kata buruk tentang kita, jauh lebih baik kita menghindarinya. Itu juga merupakan penjagaan diri dari lingkungan yang buruk, sehingga kita selalu hidup di dalam kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami perdengarkan. Ajarkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk mengendalikan amarah kami, supaya tidak menjadi dendam yang akan berujung pada perpecahan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas apapun, keadaan apapun yang boleh kami terima hingga saat ini. Ya Tuhan, biarpun kami akan melakukan setiap aktivitas kami, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan setiap aktivitas kami dengan mendasari firman dari Tuhan. Terimalah doa kami, berkati kami kemanapun kaki kami melangkah. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh menjadi jembatan berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kemanapun kita melangkah. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Horas.